Halo semua, perkenalkan nama saya John Niko Selai. Hai, kenalin nama saya Sania. Halo, kenalin nama saya Anika. Halo, perkenalkan nama saya Rahmi. Halo, nama saya Kaisan. Saya selaku ketua kelompok 5. Di sini saya akan bahas mengenai bahaya minuman alkohol dan manfaat minuman sehat. Alkohol. Saudara, 8 orang tewas dan 5 lainnya kritis usai melakukan pesta minuman keras oplosan. Minuman ini tabu di mata banyak masyarakat Indonesia. Minuman ini sering kita jumpai, apalagi di kota-kota besar. Nah, dari zaman kakek nenek kita dulu, itu udah normal banget sama keberadaan minuman beralkohol. Dan banyak cerita kalau budaya minum beralkohol itu dari budaya barat, padahal enggak. Menurut Fadli Rahman, sejarawan dari Universitas Pajajaran, Bandung, catatan tertua tentang minuman beralkohol itu udah ada di beberapa prasasti sama naskah-naskah Jawa kuno, mulai dari abad ke-8 sampai abad ke-13. Itu bahkan negara kita belum terbentuk, cuy. Nah, berarti minuman beralkohol sudah ada dari era Sriwijaya. Faktanya, gak cuma kerajaan Sriwijaya, Majapahit, sama Singasari yang dikenal biasa mengkonsumsi minuman beralkohol. Tapi, hampir di seluruh Nusantara itu punya minuman alkohol yang masing-masing. Contohnya ada di Papua ada Swansrai, di Maluku ada Tuak, Jawa punya Ciu, Sulawesi punya Cap Tikus, Sopi dari NTT, sama Medan punya Tuak Putih. Nah, baru deh di awal abad ke-20, minuman beralkohol kayak bir, whisky, vodka, dan lain-lain masuk ke Indonesia. Di era modern kayak sekarang, emang minuman beralkohol ini yang banyak ditemuin sama masyarakat Indonesia, terlebih di kota besar sama destinasi wisata. Aku sendiri sampai sejauh ini belum pernah dan nggak minum. Mungkin alasan pertamanya itu sholat sih. Semakin kesini gue semakin sadar kalau itu bukan kunci untuk kayak menemukan a good conversation atau teman yang baik. Gue nyari satu pengalaman yang beda dari apa yang gue konsumsi secara rutin gitu. Gue ngerasa kalau habis minum alkohol ada efeknya, jadi bisa lebih friendly sama orang, bisa lebih ngobrol sama orang. Akan membacakan data konsumsi alkohol oleh penduduk kurang dari 15 tahun selama tahun 2019 sampai tahun 2021. Terklasifikasi menjadi 3, yakni perkotaan, pedesaan, serta perkotaan dan pedesaan. Konsumsi alkohol di perkotaan pada tahun 2019 sebanyak 0,23 liter per kapita, pada tahun 2020 sebanyak 0,22 liter per kapita, dan pada tahun 2021 0,18 liter per kapita. Di pedesaan pada tahun 2019 sebanyak 0,64 liter per kapita, 0,61 liter per kapita pada tahun 2020, dan 0,60 liter per kapita pada tahun 2021. Di perkotaan dan pedesaan pada tahun 2019 sebanyak 0,4 liter per kapita, pada tahun 2020 sebanyak 0,39 liter per kapita, pada tahun 2021 sebanyak 0,3. Alkoholik. Definisi alkoholik adalah seseorang dengan kecenderungan meminum lebih dari yang diinginkan akibat gagal berhenti meminum minuman keras atau alkohol. Akibatnya, alkohol akan mempengaruhi kerja tubuh dan pikiran. Pengaruh alkohol juga sangat berbahaya, tak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga mengganggu pertumbuhan, menambah kondisi stres, memperlambat aktivitas, dan dapat mengubah emosi. Zat dalam alkohol segera menekan fungsi otak dan seberapa berat efek yang ditimbulkannya tergantung kadar alkohol dalam darah. Artinya, semakin tinggi kadarnya, semakin berat juga gangguan yang bisa terjadi. Celakanya alkohol cenderung menyebabkan toleransi, sehingga seseorang yang secara teratur meminum lebih dari 2 gelas alkohol per hari bisa mengkonsumsi alkohol lebih banyak daripada non-alkoholik tanpa mengalami intoksikasi. Informasi tentang bahaya alkohol mungkin sudah sering Anda dengar. Jika dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol bisa berdampak buruk bagi kesehatan, mulai dari yang menyebabkan keracunan alkohol, kerusakan organ. Nah, jadi dampak alkohol itu ada banyak. Contohnya, menurunkan kecerdasan. Sahabat ya, berarti bisa gak ngerjain panik persamaan algoritma. Nah, ada lagi yaitu menyebabkan tekanan darah tinggi. Apaan sih ini? Jelas banget kayaknya. Nah, ada lagi yang paling mematikan yaitu menyebabkan kematian.
Terangkanlah jiwa yang berkabut. Jenis-jenis minuman tidak sehat yang sebaiknya kamu hindari. Yang pertama ada minuman bersoda. Salah satu minuman tidak sehat yang harus dibatasi saat mengonsumsinya adalah minuman bersoda. Minuman ini mengandung kafein yang berdampak buruk bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Selain itu, kandungan gula yang sangat tinggi dapat berbahaya jika dikonsumsi secara rutin. Minuman tidak sehat lainnya adalah minuman berenergi. Kandungan dalam minuman ini yaitu kafein, pemanis, dan zat tambahan lainnya menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Gangguan diabetes dan serangan jantung yang paling berhubungan disebabkan oleh minuman ini. Maka dari itu, ada baiknya untuk menghindari konsumsi minuman berenergi terlalu sering. Yang ketiga adalah kopi. Mengonsumsi kopi secara rutin juga memberikan dampak buruk bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Kandungan kalori dari kopi yang ditambahkan gula terbilang buruk dalam nutrisinya. Cobalah pindah dari kopi saset menjadi kopi hitam yang tidak memiliki kandungan gula berlebih. Selanjutnya ada lemonade. Minuman yang merupakan campuran dari jus lemon dengan limun ini juga tidak disarankan terlalu sering diminum. Jika minuman ini berasal dari minuman kotak atau karton, kandungan gula di dalamnya terlalu banyak untuk memastikan kamu tidak terlalu banyak mengonsumsi gula. Yang kelima ada milkshake. Salah satu minuman tidak sehat yang disukai oleh anak-anak adalah milkshake. Susu dengan rasa yang manis tersebut ternyata tidak baik untuk terlalu banyak dikonsumsi, terutama pada anak-anak. Asupan gula pada minuman tersebut mengandung 4 kali asupan gula yang direkomendasi dokter pada anak dalam 1 hari. Itu adalah beberapa minuman tidak sehat yang harus dibatasi untuk dikonsumsi. Minuman tersebut mengandung zat-zat yang tidak baik jika terlalu banyak masuk ke tubuh. Maka dari itu, kamu harus mengubah pola hidup kamu menjadi lebih sehat agar tidak terserang penyakit. Kita bisa merubah pola hidup kita dari minuman yang tidak sehat dengan mengkonsumsi minuman-minuman sehat. Ada apa aja sih minuman sehat itu? Yang pertama ada jus delima. Delima atau pomegranate ini telah dipuji hingga akhirnya ngetren karena antioksidan kuat yang dibungkusnya. Penelitian menunjukkan bahwa jus merah ini dapat membantu mencegah peradangan, penyakit jantung, dan kanker. Jadi, mengonsumsi jus delima segelas setiap hari adalah pilihan yang baik. Pastikan kamu minum jus delima yang murni dan jauhkan minuman delima yang berkemas dan dijual dengan harga yang murah. Hal ini dilakukan untuk menghindari jus yang sudah dicampur dengan berbagai campuran zat. Yang kedua adalah susu rendah lemak. Susu merupakan minuman yang sudah sering ditemui sejak kecil. Dianggap sebagai sumber kalsium dan vitamin D yang sangat baik sejak masih kanak-kanak. Susu rendah lemak dan skim juga merupakan sumber protein dan mikronutrien yang penting untuk tubuh kamu. Dan varietas rendah lemak ini adalah pilihan terbaik karena mengandung jauh lebih sedikit lemak jenuh daripada susu murni. Nah, dengan pilihan susu rendah lemak ini, kamu dapat melengkapi menu kudapan sehat setiap hari dengan susu yang sehat. Yang ketiga ada teh hijau. Teh hijau diakui sebagai salah satu minuman terbaik untuk mencegah kanker. Teh hijau juga terbukti meningkatkan fungsi arteri sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular. Yang keempat ada jus jeruk. Segelas jus jeruk segar benar-benar sehat untuk asupan vitamin C pada tubuh. Tidak hanya baik untuk kesehatan jantung, jus jeruk dengan kandungan vitamin C terbukti menurunkan kolesterol, meningkatkan sistem kekebalan, serta mengurangi risiko obesitas, peradangan, dan tekanan darah. 1 gelas jus jeruk mengandung sekitar 26 mg vitamin C. Yang kelima ada jus beet. Beet memiliki kemampuan untuk menurunkan tekanan darah kamu, meningkatkan stamina kamu, dan meningkatkan aliran darah ke otak pada orang dewasa yang lebih tua, memperlambat perkembangan demensia. Buah beet juga mampu membuat hati yang sehat dengan 0 trans dan lemak jenuh, serta mengandung magnesium tinggi, kalsium, dan tingkat zat besi. Yang pertama, pertanyaannya jenis-jenis minuman kesehatan apa saja yang mengandung alkohol? Minuman kesehatan? Ya, jenis-jenis minuman kesehatan. Minuman kesehatan itu tapi tergantung ya. Minuman kesehatan itu kan ada yang minuman yang tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan vitamin, ada yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mineral, kemudian ada juga yang memang minuman itu dibuat untuk misalnya meningkatkan asupan energi dan protein. Jadi sebenarnya tergantung tujuannya membuat
apa. Ada juga minuman yang memang untuk rehidrasi aja, misalnya kalau kita habis diare gitu, terus kita mengkonsumsi minuman tersebut supaya pulih lagi, nggak dehidrasi. Menurut Ibu, fungsi cairan bagi tubuh itu apa sih ya? Cairan buat tubuh itu adalah fungsinya banyak, untuk menjaga keseimbangan tubuh, kemudian untuk tempat masuknya beberapa zat gizi, kemudian juga untuk mengatur sistem regulasi yang ada di dalam tubuh. Misalnya kalau misalkan dicontohkan, kita kalau kekurangan cairan biasanya yang dirasakan adalah lemes, sulit konsentrasi, karena memang banyak zat-zat gizi di dalam tubuh yang tidak bisa terkontrol. Khususnya cairan ini juga berfungsi untuk misalnya beberapa vitamin itu dia larut di dalam air, sehingga kalau airnya kurang itu juga akan berpengaruh. Kemudian juga kalau misalnya fungsi-fungsi organ, beberapa organ tubuh itu juga membutuhkan cairan yang cukup. Yang paling utamanya misalnya adalah ginjal. Kalau cairan kita kurang, maka fungsi ginjal lama-kelamaan akan menurun. Itu kira-kira fungsi cairan. Minuman tidak sehat contohnya adalah yang pertama, minuman berkarbonasi atau bersodium. Hal ini disebabkan karena minum jenis ini banyak mengandung gula. Yang kedua, minuman beralkohol sebab dapat merusak hati dan ginjal. Yang ketiga, minuman kopi saset yang banyak mengandung kadar gula banyak. Keempat, minuman kemasan. Lalu yang kelima, minuman yang saat ini banyak digemari oleh kalangan muda. Contohnya ada seperti boba. Jadi kesimpulannya, usahakan untuk tubuh supaya tidak sampai kekurangan cairan atau dehidrasi. Karena dengan kekurangan cairan tersebut akan mempengaruhi sistem kerja tubuh dan tentunya akan memberikan dampak buruk untuk kesehatan. Biasakan untuk meminum air putih minimal 2 liter per hari, atau bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan, juga disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Mengonsumsi air putih lebih sehat daripada mengonsumsi minuman kemasan dengan kadar gula tinggi yang pastinya sangat buruk untuk tubuh kita.